Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dalpa Fitria. Saya dari kelas PAI 2C dengan NIM 0101240174. Saya di sini akan mengerjakan tugas susulan UTS Sejarah Peradaban Islam. Saya akan menjelaskan tentang imajinasi Islam karya Komarudin Hidayat. Pendahuluan, Islam sebagai agama yang memiliki makna penting bagi umat manusia. Islam memiliki ciri khas dan berkembang luas karena dibentuk oleh banyak faktor yang beragam sesuai konteks sejarah, budaya dan masyarakat, dan segala kontradiksinya. Manusia beragama untuk mendapatkan makna dan tujuan hidup dengan menghubungkan diri pada Tuhan yang diyakini sebagai yang maha benar atau Al-Haq. Pada jenjang pertama, kehidupan manusia terkait dan setia mengikuti naluri dasar tak ubahnya dengan dunia hewani. Pada level ini, kehidupan memiliki dua orientasi utama, naluri being manusia sebagai makhluk biologis rasional, being mencipta hari pada urutannya. Manusia membangun aturan atau norma-norma sosial yang keamanan hidupnya. Pada setiap zaman bermunculan ilmuwan dan filsuf yang menafikan dan menyerang kepercayaan agama. Namun agama tetap saja bertahan. Orang yang beriman tak pernah hilang dari muka bumi. Lanjut ke formasi Islam awal. Umat Islam pantas merasa lebih beruntung karena riwayat hidup Nabi Muhammad jauh lebih terang benderang dibanding sejarah para pendiri agama sebelumnya. Bahkan melalui dari peristiwa kelahiran sampai wafatnya, para sejarawan memiliki rujukan tulisan yang cukup banyak ketimbang riwayat hidup penerima wahyu Allah sejak dari Adam sampai Isa atau Yesus. Sejarah ini mencatat Nabi Muhammad pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Pekerjaan ini ikut membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan peduli pada hewan pengembalanya. Karena makhluk historis, maka perilakunya itu ditiru oleh kehidupan biasa, dijelaskan dengan kaidah-kaidah hukum sosial secara rasional. Namun ada keahliannya sebagai pemahaman dan keyakinan yang berkembang di kalangan sufi atau banyak hadis serupa dengan menyatakan bahwa wujud pertama setelah Allah adalah Nabi Muhammad yang berupa cahaya. Tentu saja hadis-hadis qudsi yang membicarakan Nur Muhammad sulit diterima dari kalangan ahli fikih dan ahli kalam. Lanjut dari konteks ke konteks dalam beragama, kita merasakan adanya jarak yang jauh dengan sumber aslinya, yaitu para rasul Tuhan yang menerima wahyu lalu membangun jamaah umat beriman sebagai sebuah model ideal mengenai sumber pengetahuan kita tentang keislaman dalam bidang politik dan ekonomi. Memasuki abad modern, perkembangan dunia Arab atau Islam yang sudah modern diperburuk oleh ekspektasi kekuasaan Inggris dan Perancis yang mengubah warisan budaya Islam yang berbangun sejak lama. Kemunculan masyarakat Islam
semua pemikiran yang terbangun sejak lama, pemikiran yang menyerahkan dan tumbuh besar selalu dimulai dari sosok pribadi besar, meskipun dimulai dari ruang dan waktu yang kecil dan terbatas kemunculan masyarakat Islam. Semua pemikiran yang menyejarah dan tumbuh besar selalu dimulai dari sosok pribadi besar. Sebuah kota kecil di tengah guran padang pasir dulu, orang yang dipindah agama akan dijatuhi sanksi sosial yang kejam, bahkan ada yang mengalahkan darahnya. Tapi kondisi demikian pelan-pelan berubah. Ada tafsiran baru bahwa keluar dari agama itu adalah murtad. Lanjut ke Islam dan jejaring peradaban kontemporer, agama dan negara. Perkembangan agama dan budaya selalu berkaitan dengan peran negara. Dulu, sekarang negara. Sekarang pun berbagai wilayah masih berlangsung. Negara diperlakukan oleh kekuatan suku dan dinasti masa depan agama. Al-Quran membela diri sendiri di antara warisan peradaban Islam yang tak pernah padam cahaya adalah Al-Quran. Perbuatan baik dan buruk seseorang pada akhir akan kembali pada pelakunya. Seseorang terkait kembali entah pada kali kelahiran untuk membayar utang-utang karena masa lalunya sampai lunas. Karma masa lalunya sampai lunas. Indonesia yang letaknya jauh dari Arab, akses ke dunia luar semakin terbuka sehingga membentuk konfigurasi budaya Nusantara semakin keluar Islam dan budaya Arab, Tiongkok, India, semuanya tumbuh berkembang memperkaya budaya Nusantara. Masa depan Islam, agama punya 1000 nyawa. Tentu itu salah satunya adalah Islam. Bagi yang berpandangan manusia adalah spiritual being. Selama ada manusia, selama itu juga agama akan tetap hidup. Mereka menjalani hidup secara sederhana dan menjaga ritual agama dan hidup bermasyarakat dengan baik. Mereka tahan, bahkan bisa bercanda menghadapi berbagai problem kehidupan yang yakin sebagai suratan takdir yang suatu saat pasti berakhir. Konflik yang muncul di dunia Arab juga perlu dicari penyebabnya di luar ajaran agama. Hari ini negara-negara non-muslim yang justru diinang dan pengasuh bagi tumbuh dan merabaknya ilmu pengetahuan, ungkapan Islam murni sesungguhnya sulit dipertanggungjawabkan secara epistemologi.